Formula E 2,3 triliun jadi 560 miliar. KPK harus gertak lagi, mana tahu jadi 10 miliar aja. Ditulis oleh Syardi dari Suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ada yang menarik dari Formula E. Ini kalau difilmkan ada banyak sekali angle polemik dan intrik di dalamnya, sehingga bisa dibuat berepisode-episode semakin, meskipun tetap saja tidak akan ada yang bisa mengalahkan panjangnya sinetron. Hehehe. Ketika KPK memutuskan memulai pengusutan terhadap adanya dugaan korupsi dalam pembiayaan Formula E, mulai ada beberapa yang kocar-kacir, ada yang panik dan ada yang ancang-ancang cuci piring. Cuci tangan maksudnya. Sebenarnya ada banyak sekali kejanggalan dalam pembiayaan Formula E ini. Yang pertama, bukti transfer tidak jelas hingga saat ini. Berapa yang sudah ditransfer dan kepada siapa ditransfer? Tidak ada yang tahu persis. Selama ini kita hanya bisa menduga dan merangkai teka-teki ini dari pemberitaan media dan kabar angin. Mungkin PPATK bisa ditelusuri aliran dana tersebut. Yang kedua adalah mahalnya biaya penyelenggaraan Formula E di Jakarta dibandingkan kota lain. Ini dijelaskan oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, Anggara Wicitra. Menurut dia, beberapa kota di negara lain tidak perlu mengeluarkan biaya hingga triliunan untuk menggelar Formula E. Kota New York di USA dan Roma di Italia dibebaskan dari biaya komitmen fee. Kota Montreal di Kanada hanya membayar nomination fees for the cities of Montreal sebesar $151.000 Kanada atau setara dengan 1,7 miliar rupiah, dan race fee sebesar 1,5 juta dolar Kanada atau setara dengan 17 miliar rupiah. Nah, lucunya komitmen fee DKI Jakarta mendadak turun drastis dari 2,3 triliun rupiah untuk 5 tahun penyelenggaraan menjadi hanya 560 miliar rupiah. Ini terjadi setelah pendanaan Formula E diserahkan Pemprov DKI Jakarta kepada Jakpro. Saat pembahasan APBD 2020, Pemprov DKI meminta anggaran Formula E 1,13 triliun rupiah. Lalu setelah ditegur BPK, biayanya direvisi menjadi 336,67 miliar rupiah. Itu berarti ada percobaan markup anggaran, kata Anggara September lalu. Nah, kenapa tiba-tiba terjadi penurunan biaya sedrastis itu? Menurut Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro Gunung Kartiko-Adrinya bersama jajaran direksi Jakpro melakukan negosiasi ulang dengan pihak FAO terkait komitmen fee yang dinilai terlalu tinggi. Negosiasi diselenggarakan pada September 2021 melalui Zoom meeting dan berjalan 2 malam berturut-turut. Meeting tersebut akhirnya mendapatkan keputusan penurunan komitmen fee dari 2,3 triliun rupiah menjadi 560 miliar rupiah untuk 3 tahun penyelenggaraan. Komitmen fee sebesar 560 miliar rupiah yang sudah disetor bisa digunakan untuk menyelenggarakan Formula E 3 tahun ke depan. Tidak ada lagi tambahan dana untuk Formula E. FAO disebut setuju, DKI tidak perlu lagi membayar komitmen fee tambahan. Sebagai informasi, Anies pernah mengeluarkan instruksi gubernur atau Ingup nomor 77 tahun 2019 tentang dukungan dalam persiapan penyelenggaraan kegiatan Formula E tahun 2020. Ingup tersebut dikeluarkan tepat 8 hari setelah surat laporan penyelenggaraan Formula E disampaikan oleh Dispora DKI Jakarta yang menjelaskan kewajiban pembayaran komitmen fee dalam 5 tahun penyelenggaraan sebesar 121 juta pound sterling atau setara dengan 2,3 triliun rupiah. Dalam Ingup tersebut, Anies memerintahkan Dispora DKI Jakarta untuk membayarkan komitmen fee Formula E tanpa melakukan negosiasi harga. Luar biasa sekali. Ini namanya beli barang tanpa menawar, artinya orang kaya. Tapi ini kan bukan duit sendiri ya. Jadi ada semacam penarikan kesimpulan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dan tidak ingin diketahui publik. Pokoknya KPK harus mengusut sampai ke akarnya. Soalnya setelah KPK turun tangan, biaya jadi turun drastis. Apakah sudah mulai terjadi acara cuci tangan massal? Ini adalah pemborosan yang luar biasa dari 2,3 triliun rupiah menjadi 560 miliar rupiah. Kalau mau dibilang 560 miliar rupiah masih terlampau mahal jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan kota lain. Ada yang tidak perlu bayar, ada yang hanya bayar belasan miliar. Mungkin KPK harus menggertak lebih keras atau pakai cara satu orang yang suka menuju meja kalau sedang kesal atau lempar HP. Siapa tahu komitmen fee bisa dapat diskon gede jilid 2 sehingga jadi hanya 10 miliar saja. Kalau Anies pintar melobi mungkin tidak bakal keluar banyak uang seperti sekarang. Atau jangan-jangan sudahlah, semoga KPK garang segarang-garangnya sikat semuanya kalau memang ada penyelewengan. Sementara itu dikutip dari terkini.id, pegiat media sosial Denny Siregar mengomentari soal kejanggalan Formula E yang kini mulai diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Denny Siregar mengatakan bahwa kejanggalan-kejanggalan inilah yang ditutup-tutupi oleh KPK di masa Novel Baswedan. Sebagaimana diketahui, Novel Baswedan dan puluhan pegawai KPK lainnya yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK sudah dipecat dari KPK. Janggal emang Formula E ini. Ini yang ditutup-tutupi KPK masa Novel Baswedan.
kata Denny Siregar melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu 7 November 2021. Padahal aroma busuknya kenceng banget, mudah-mudahan KPK sekarang lebih transparan dalam penyelidikannya, tambahnya. Denny Siregar membagikan pernyataan itu bersama artikel Tempo yang mengulas 5 fakta soal Formula E termasuk kejanggalannya. Kejanggalan itu disoroti oleh juru bicara DPP PSI Sigit Widodo dalam keterangan tertulisnya pada Jumat 5 November 2021. Dia mengatakan bahwa sejak awal Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sudah menolak penyelenggaraan Formula E itu. Pasalnya, kata Sigit Widodo, banyak hal janggal di dalamnya, seperti tidak pernah ada rencana di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, dan lokasi ajang balap mobil listrik itu juga tidak jelas. PSI juga menemukan kejanggalan terhadap komitmen biaya yang berubah-ubah dan juga tanda bukti pembayaran biaya Formula E yang tidak disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta. Awalnya dibilang perlu 400 hingga 500 miliar rupiah per tahun, lalu berubah jadi 560 miliar rupiah untuk 3 tahun, ungkap Sigit. Oleh sebab itu, PSI berharap penyidikan KPK bisa membuka semua hal yang menjadi tanda tanya pada rencana Formula E sehingga bisa mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Tapi jika memang ada indikasi korupsi dalam kasus ini, KPK harus membukanya secara terang-terangan, kata Sigit. Mengungkap hubungan Anies Baswedan dengan Farid Ahmad Ogbah dan narasi jahat elit PKS, ditulis oleh Nafi Siwar dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kemarin Detasmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 3 orang terduga teroris, yaitu Farid Ogbah, Zain An-Najah, dan Anung Alhamad di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Pihak kepolisian mengatakan jika mereka sudah memiliki cukup bukti untuk menjerat ketiga orang tersebut. Kita sudah kumpulkan bukti yang cukup, kita yakin, kemudian kita lakukan tindakan dan upaya hukum, jelas Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan kepada wartawan. Penulis tidak akan membahas detail siapa Anung Alhamad dan Ahmad Zain An-Najah yang merupakan salah satu anggota Komisi Fatwa MUI Pusat. Tetapi penulis akan membahas siapa sebenarnya Farid Ahmad Ogbah dan hubungannya dengan Anies Baswedan untuk melawan propaganda dan narasi jahat elit PKS. Mari kita bahas lebih dalam tentang sosok Farid Ogbah ini. Dalam beberapa postingan situs VOA Islam secara tegas menyebutkan jika Farid Ogbah adalah Dewan Penasihat situs tersebut. Pada tahun 2017 lalu, situs VOA Islam ini pernah diblokir oleh Kominfo karena melakukan provokasi SARA. Ada yang masih ingat dengan kasus meninggalnya Muhammad Al-Zahra Zoya yang dituduh mencuri amplifier masjid di Bekasi beberapa tahun yang lalu? Lalu lembaga Infak Dakwah Center atau IDC yang pembinanya adalah Farid Ogbah membuat penggalangan dana untuk korban. Lembaga IDC ini berhasil mengumpulkan uang donasi dari masyarakat sebanyak Rp651.582.000 untuk keluarga korban. Tapi yang disalurkan ke istri korban ini hanya Rp251.082.000 yang diserahkan langsung oleh pembina IDC Farid Ahmad Ogbah kepada Siti Zubaidah dan anaknya Alif. Jika uang donasi yang terkumpul sebanyak Rp651.582.000, tetapi yang diberikan ke istri korban hanya Rp251.582.000, lalu Rp400 juta lagi kemana? Pihak IDC memberitahukan jika uang sejumlah Rp250 juta bakal dibelikan rumah, sementara sisanya 400 juta diinfakkan kepada lembaga tersebut. Jadi silahkan menilai sendiri siapa yang untung besar dengan dalih pengumpulan dana untuk istri korban tersebut. Banyak yang tidak tahu jika lembaga IDC ini merupakan salah satu lembaga kemanusiaan di Indonesia yang diduga untuk kegiatan berbau terorisme. Ahli kontra terorisme dari lembaga Certified Counter-Terrorism Practitioner, Raikian Adibarata mengatakan bahwa ada beberapa lembaga atau organisasi kemanusiaan baik internasional maupun lokal yang menggalang dana atau fundraising untuk kegiatan terorisme. Paling tidak menurutnya, ada 3 lembaga kemanusiaan di Indonesia yang diduga paling menonjol dalam memberikan bantuan untuk kegiatan berbau pengacauan. Ketiga lembaga itu adalah Infak Dakwah Center atau IDC, Gerakan 1000 Sehari atau Gasibu, dan Azam Dakwah Center atau ADC. Dalam situs internal mereka, Farid Ahmad Ogbah ini juga pernah melakukan roadshow ke 35 kota di Indonesia dengan dalih pengumpulan dana peduli Suriah, tetapi malah menggunakan simbol pemberontakan Suriah. Lalu apa hubungan antara Farid Ogbah dengan Anies Baswedan? Ada yang masih ingat dengan Anies Baswedan bersama dengan beberapa tokoh berikut ini?
Dalam foto tersebut jelas kelihatan ada sosok Farid Ogbah di barisan paling kanan atas. Farid Ogbah ini juga pernah mengatakan jika reuni 212 merupakan momen umat bersatu yang dimuat di situs Panji Mas yang pernah diblokir oleh Kominfo atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Farid Ogbah, pendiri MIUMI ini merupakan salah satu penggerak aksi politik berkedok bela agama seperti yang terlihat dalam videonya. Yang mau kepoin akun official milik Farid Ogbah, silahkan klik. Dalam Instagram tersebut, kita bisa melihat foto Farid bersama dengan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta saat ini. Dalam postingan yang lain, Farid malah memperlihatkan foto Anies Baswedan yang sedang membaca buku miliknya beberapa hari lalu. Bahkan pada tanggal 14 November 2021 lalu, Anies Baswedan hadir di rumah mertua Farid Ogbah. Informasi pertemuan Anies Baswedan dan Farid Ogbah sebelum ditangkap oleh Densus terkait dugaan terorisme juga dimuat dalam beberapa media nasional. Jadi sudah paham bukan bagaimana hubungan Anies Baswedan dengan Farid yang ditangkap oleh aparat khusus 88 ini? Setelah mengetahui jika sosok Farid Ogbah ini merupakan Dewan Penasihat situs radikal sekaligus pembina lembaga IDC yang memberikan bantuan untuk kegiatan berbau terorisme serta pernah melakukan kegiatan penggalangan dana dengan dalih peduli Suriah tetapi menggunakan simbol bendera pemberontakan Suriah. Jadi masih pantaskah orang seperti ini dibela? Jangan mau diprovokasi oleh elit partai oposisi PKS seperti Mardhani Alisera dan Nasir Jamil terkait penangkapan tokoh radikal Farid Ogbah. Mardhani Alisera sengaja membuat cuitan untuk memancing emosi untuk membuat tagar Save Ulama. Elit PKS lainnya, Nasir Jamil juga sengaja nyinyir terhadap Densus 88 yang menangkap ketiga orang tersebut. Hal ini penting dilakukan agar jangan terkesan Densus 88 yang pernah ditantang oleh organisasi teroris KKB Papua malah sepertinya hanya menyasar mubalik muslim, tebang pilih dan cenderung menyudutkan umat Islam, ujarnya. Dari pernyataan kedua elit partai oposisi tersebut sangat jelas mengandung narasi jahat seolah aparat khusus 88 anti terhadap umat Islam dan ini sangat berbahaya karena bisa memancing emosi umat yang merupakan mayoritas di Indonesia. Atau kedua PKS tersebut sengaja ingin menciptakan chaos di tengah masyarakat dengan menggunakan isu sentimen agama. Jangan lupa sejarah. Jika petinggi PKS Hidayat Nur Wahid pernah menyarankan polisi menggunakan tembakan bius untuk melumpuhkan pengacau. Dan Nasir Jamil ini juga sempat sewot ketika pengacau dilumpuhkan setelah menusuk dua polisi di masjid pada tahun 2017 lalu. Nasir Jamil bersama dengan beberapa tokoh oposisi lainnya sempat mengunjungi Gatot Sabtono yang ditahan terkait kasus makar di Makobrimob. Jangan katakan jika mereka pura-pura tidak tahu jika Gatot Sabtono ini merupakan mantan ketua HTI yang pernah membentuk Dewan Revolusi Berkedok Islam untuk mengambil alih kekuasaan yang sah di Indonesia pada tahun 2011 silam. Pada tahun 2013, Gatot ini juga pernah ingin membubarkan aparat khusus 88. Apakah sebuah kebetulan juga Gatot Sabtono yang ingin membubarkan aparat khusus 88 pernah foto bersama dengan Farid Ogbah yang kemarin diciduk oleh aparat khusus 88 saat menghadiri acara pemakaman Abu Jibril yang anaknya meninggal dunia di Suriah untuk membela jaringan pengacau Al-Qaeda melawan pemerintahan yang sah di sana? Akhir kata, kita sebagai rakyat kecil jangan mudah terprovokasi oleh pihak oposisi yang memang tidak suka dengan situasi kondusif saat ini, karena itu membuat nama pemerintahan semakin baik di mata rakyat. Pihak kepolisian juga tidak akan sembarangan menangkap orang karena semuanya harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Wassalam, Nafis Reward. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Terupdate.